bersama-sama memuji Allah. Bersama-sama kita bersyukur atas karunia Allah. Jangan sekali-kali kita mengingkari semua karunia yang sudah kita terima. Jangan merasa seakan-akan Allah nggak ngasih apa-apa. Allah tidak berbuat baik apa-apa kepada kita. Jangan merasa seakan-akan Allah telah melakukan kezaliman dalam kehidupan kita. Kita wajib mengakui dan terus menggali untuk menemukan betapa banyaknya nikmat, karunia, pemberian, fasilitas dalam kehidupan kita ini. Mustahil Allah tidak memberikan itu, dan kalau ada yang memberikan, maka mustahil itu selain Allah. Pasti itu hanya dari Allah. Inilah awal hidup pagi hari ini untuk membekali kita sampai dengan nanti malam, sampai dengan besok pagi. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita bangun, yang terus kita sadari ini, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu sehari ini, besok, lusa, apa saja yang akan Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Dan setiap kita menghadapi itu, kita wajib husnudzon. Kita wajib berbaik sangka terhadap rencana-rencana baik Allah. Kita wajib menjadikan diri kita ini adalah bagian yang disayangi oleh Allah. Dan kita selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu kita sebut namanya sebagai Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Jangan pernah hilang. Jangan hanya karena sedikit ujian, karena sedikit cobaan, sedikit kesulitan, kita sudah mengingkari Allah, sudah melupakan sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan. Di antara sekian banyak yang Allah ajarkan dan yang Rasulullah contohkan dalam kehidupan kita, menghadapi kehidupan apapun itu yang terjadi, karena semua adalah ujian. Kenikmatan itu ujian, penderitaan juga ujian. Karena hasil akhir dari apa yang kita alami sekarang ini, endingnya nanti di akhirat. Kita petik apakah panen ataukah kita bangkrut, itu nanti di akhirat. Sehingga kalau kita sekarang merasa seakan-akan tidak panen, maka jangan berhenti berbuat baik. Jangan kita putus asa untuk melakukan kebaikan. Atau kalau kita merasa seakan-akan kita sekarang ini sukses, kita punya segala-galanya, jangan merasa bahwa kita sudah berhasil. Itu masih ujian. Dan ketika kita mendapatkan ujian, baik yang nikmat maupun yang bersifat penderitaan, jangan kita tolak. Kalau seorang murid diuji oleh gurunya karena semester, atau karena ujian akhir, atau karena ujian ulangan harian, bayangkan kalau murid itu minta dicabut soalnya. Pak Guru, cabut saja soal ini, aku males ngerjakannya, ini berat banget, ini sulit ini. Apa yang terjadi? Maka kita tidak akan pernah pindah dari posisi kita di kelas itu, dan kita akan tertinggal banyak. Di setiap usia kita ada ujian, di setiap masa yang kita jalani ini ada ujian. Dulu waktu kecil kita ngalami ujian kita sesuai dengan umur kita. Ketika remaja kita juga mengalami ujian sesuai dengan umur kita. Sampai nanti kita meninggal itu ya semuanya ujian. Walaupun bentuknya adalah ada yang berisi kenikmatan. Kalau kita gagal menghadapi ujian kenikmatan, kita lupa diri, kita sombong, dan kita menganggap bahwa itu bukan pemberian dari Allah. Kenikmatan itu seakan-akan pencapaian kita. Atau kita diuji dengan penderitaan, seakan-akan Allah itu sedang menyiksa kita hari itu. Sehingga kalau diuji, apa yang kita lakukan? Ya terima saja, terima. Kita yakin ini datangnya dari Allah, tidak usah nyari pihak-pihak lain untuk disalah-salahkan, atau mencari kambing hitam, atau mencari alasan untuk meninggalkan itu. Kalau kita diuji oleh Allah, kita tidak usah minta
ujian itu dicabut, tapi kita minta diberi kekuatan. Ya Allah, kuatkan aku menghadapi ini. Ya Allah, beri kekuatan aku, tolonglah aku untuk menyelesaikan ujian ini. Karena kita yakin ini tidak akan selamanya. Jadi kalau ujian itu tidak akan selamanya. Artinya ujian yang sama, soal yang sama ya diberikan satu sesi. Nanti besok ganti lagi soalnya. Jadi ujian yang hari ini kita alami mungkin kita diuji oleh Allah dari ketahanan ekonomi kita, dari ketentraman keluarga kita. Mungkin tidak sedikit dengan peristiwa krisis COVID-19 ini menyebabkan rumah tangga menjadi kacau. Semua rencana menjadi bubrah. Semua yang pernah diangan-angan itu menjadi hilang, menjadi tidak dapat diwujudkan sama sekali. Atau mungkin ada pengurangan-pengurangan. Atau ya banyak ujian. Tapi sesi ini kita yakin ini tidak akan lama. Tidak akan lama. Allah pasti akan mengganti ujian ini dengan ujian berikutnya, dan kita akan diberi kesempatan sebagaimana kita pernah diberi kesempatan. Maka mudah-mudahan kita semuanya dengan ingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, senantiasa berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, jaga makanan gizi seimbang, memperbanyak waktu untuk menyesuaikan kehidupan sebagaimana yang dianjurkan oleh ahli kesehatan. Banyak istirahat cukup, kondisi olahraga atau kebugaran tubuh juga dijaga. Itu ikhtiar fisik kita. Kita juga yakin Allah mendengar doa-doa kita. Kita yakin bahwa zikir itu akan menolong kekuatan kita, dan kita perbanyak istighfar, kita perbanyak baca sholawat. Maka mudah-mudahan dengan itu semuanya kita melewati ini tidak terasa, dan kita nyaman-nyaman saja, biasa-biasa saja. Mungkin ada orang lain yang paniknya luar biasa, tapi kita biasa jalaninya, tidak ada bedanya. Kita flat aja, datar biasa, jadi nggak heboh-heboh amat. Sehingga kalau kita berhasil menjalani ini, mudah-mudahan setelah ini Allah mengangkat derajat kita, Allah menaikkan posisi kita, dan kita menjadi lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak cara adalah kita banyak melakukan pendekatan diri atau taqarrub kepada Allah dengan kita sering ke masjid, mumpung sudah boleh ke masjid. Kita perbanyak baca Al-Quran, kita kaji ilmu-ilmu agama yang mengantarkan kita mendapatkan tambahan atau kekuatan iman kita kepada Allah. Pada pagi hari ini, di tengah kita niat untuk iktikaf di masjid ini sampai dengan waktu secukupnya, kita akan pelajari beberapa hadis yang menjadi kelanjutan dari hadis yang kita pelajari Ahad pagi yang lalu. Jadi kalau sesuai rencana pengurus, jadi karena satu kondisi, karena satu dan lain hal, maka sampai bulan Agustus ini kita belum menghadirkan narasumber dari luar. Semuanya yang diisi atau kajian-kajian yang biasa dilakukan sebagaimana biasa akan kita evaluasi, dan sampai dengan bulan Oktober sampai bulan Agustus ini nanti masih kita melakukan kajian yang sama, sehingga setiap Ahad pagi yang kita lakukan adalah membaca kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan nanti September ada perubahan lebih baik, sehingga kita bisa memulai, walaupun juga tidak kembali seperti dulu lagi, artinya belum langsung kembali seutuhnya. Jadi kalau ada kajian biasanya Ahad pagi, terus habis gitu minum-minum, makan-makan. Ada kajian Jumat pagi, ada silaturahim di bawah, ngumpul-ngumpul, ngobrol sambil ngeteh. Kemudian ada Jumat malam. Ini terus kita upayakan, akan tapi sampai hari ini itu belum memungkinkan. Sampai kapan? Ya kita tidak tahu, tetapi kita tetap melakukan yang mampu kita lakukan. Kita kuatnya melakukan apa, ya itu aja yang kita lakukan. Kita tidak berhenti melakukan kebaikan semaksimal atau semampu yang bisa kita lakukan. Pada Ahad yang lalu kita masih membahas tentang bab zalim.
bab zalim. Sudah ada 5 hadis yang kita baca dari awal bab zalim. Pada pagi hari ini akan kita mulai dengan hadis yang ke-6. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebarluaskan. Hadis ini disebarluaskan atau disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Rasulullah yang pada waktu itu Mu'adz itu menceritakan. Qala, beliau bercerita, beliau berkata, ba'atsaniya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengutus kami. Jadi Rasulullah mengangkat, kalau zaman sekarang menjadi duta. Rasulullah mengangkat Mu'adz untuk diutus, dikirim ke suatu wilayah. Insya Allah itu wilayahnya di daerah Yaman. Sekarang menjadi wilayah Yaman, di Hadramaut. Ketika melantik itu, ketika mengutus itu, faqala, maka Rasulullah berpesan. Rasulullah sampaikan pesan. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Wahai Mu'adz, sungguh engkau akan aku kirim untuk datang ke suatu kaum min ahlil kitabi, dari ahlul kitab. Jadi satu kaum yang mayoritas kaum itu adalah kaum ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Maka ajaklah mereka. Jadi Mu'adz diutus untuk berdakwah, dikirim untuk berdakwah dengan misi. Isi dakwahnya adalah pertama mengajak mereka untuk bersaksi. Ila syahadati, mengajak mereka untuk melakukan kesaksian alla ilaha illallah, bahwasanya tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Untuk memberitahu mereka, mengajarkan kepada mereka satu cara berpikir, satu mindset, bahwa Tuhan itu hanya Allah. Jangan berpikir ada Tuhan selain Allah. Itu misi yang pertama. Jadi misi yang pertama, yang berhak dituhankan itu hanya Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang sudah ada sebelum makhluk ini ada, dan seterusnya. Itu supaya diakui, supaya disaksikan. Kita ini orang-orang beriman, orang-orang Islam, orang beriman itu setiap hari bersaksi, mengakui dengan pengakuan yang tulus, dengan pengakuan yang benar. Kalau ada orang lain yang masih mengakui ada Tuhan, padahal Tuhan itu lahirnya sekian tahun yang lalu, atau sekian abad yang lalu, atau sekian ratus, atau sekian ribu, atau sekian juta tahun yang lalu. Tapi kalau dia diadakan, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia diwujudkan, karena kalau dia Tuhan padahal dia baru diadakan sejuta tahun yang lalu misalnya, lalu Tuhan sebelum itu siapa? Atau kalau dia Tuhan berbentuk ini dan itu, berarti ada yang bentuk. Kalau dia dibentuk, berarti dia dikuasai oleh yang membentuk. Dan itu menjadi satu cara berpikir tentang Tuhan yang salah. Maka kita, orang Islam, itu diwajibkan dan menjadi salah satu rukun iman dan juga rukun Islam, meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah. Ini ada di dalam rukun Islam namanya syahadat, ada di dalam rukun iman namanya beriman kepada Allah. Itu wajib diimani. Dan ini yang selalu disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan tidak berdakwah sendiri ke suatu wilayah, maka beliau mengutus sahabat. Maka sahabat yang diutus itu tidak langsung membuat peraturan atau tidak langsung membuat ajaran-ajaran, tetapi ini dulu yang disampaikan. Kenalkan mereka kepada satu pola pikir bahwa Tuhan itu hanya Allah. Karena mereka selama ini bertuhan dengan Tuhan-Tuhan. Mungkin mereka menyebutnya juga Allah, tapi ternyata Allahnya salah, Allahnya keliru. Masa Allah kok begini? Allah kok begini? Padahal seluruh nabi tidak pernah mengajarkan cara berpikir Allah yang seperti itu. Maka disinilah tauhid atau mengesahkan Allah itu menjadi salah satu misi. Jadi fad'uhum ila syahadatin alla ilaha illallah. Jadi kita bukan hanya mengimani, tapi kita sudah menjadi saksi
yang benar, kesaksian kita, akal sehat kita, cara berpikir yang lurus, Tuhan itu hanya Allah. Kalau ada yang mengakui ada Tuhan selain Allah, berarti cara berpikirnya itu dievaluasi. Kenapa? Kok ada Tuhan selain Allah? Coba ditelusuri. Pasti ada yang salah di situ. Pasti ada yang salah. Kok ada Tuhan kok selain Allah? Wa anni Rasulullah, dan ajak mereka untuk menjadi saksi bahwa aku ini adalah utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu kita kenal namanya syahadat. Jadi misi pertama mereka bersyahadat. Syahadat itu pengakuan, menjadi saksi dan membenarkan apa yang pasti benar. Fa inhum ata'u, jika mereka menyadari itu dan mereka mentaati, jika mereka mau mengikuti lidzalika terhadap ajakan tersebut, fa'alimhum, kemudian lalu beritahukan kepada mereka. Jadi setelah mereka sadar siapa Tuhan mereka yang benar, sehingga mereka akhirnya mau bersaksi, mengikuti cara berpikir yang lurus tadi. Kalau sudah paham, mau bersaksi dengan penuh kesadaran, oh iya ya, tidak mungkin kok ada Tuhan kok selain Allah, itu tidak mungkin. Kalau sudah begitu, maka ajarkan kepada mereka annallaha qad iftarada alaihim khamsa sholawatin. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan sholat sehari semalam 5 kali sholat, fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam sholat 5 kali. Kenapa kita kok sholat? Bukti bahwa kita sudah bersaksi Tuhan itu hanya Allah, dan Allah lah yang memerintahkan apa tugas manusia itu. Jadi kenapa kita sholat? Apa yang nyuruh ustadz? Bukan. Apa yang nyuruh nabi? Bukan. Itu yang nyuruh Allah. Konsekuensi daripada syahadat itu adalah sholat. Pengen ndak pengen, males atau rajin, lagi giat atau lagi nggak enak, ya sholat itu perintah Allah. Itu wujud kesaksian. Sehari semalam lakukan 5 kali. Fa in hum ata'u lidzalika, kalau sholatnya sudah bagus, sholat mereka sudah bagus, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka annallaha qad iftarada alaihim, bahwasannya Allah itu telah mewajibkan, menfardukan, mewajibkan kepada mereka sodakotan, untuk membayar sodakoh. Jadi istilah zakat itu dalam Al-Quran juga banyak disebut dengan menggunakan kata sodakoh. Maka sodakoh itu ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Karena soal ibadah dengan cara mengeluarkan harta itu dalam Islam banyak sekali istilahnya. Kita juga jangan salah, jangan apa, kalau orang Jawa bilang bledru itu, jangan tidak bisa membedakan mana sodakoh, mana infak, mana zakat, mana hadiah, mana hibah, dan seterusnya. Itu istilah-istilah. Tetapi konteks satu kalimat itu akan membedakan apakah kata sodakoh yang di situ bermakna sodakoh sunnah, ataukah makna sodakoh wajib atau zakat. Jadi kalau sodakohnya wajib menjadi zakat. Jadi Rasulullah mengatakan, menyampaikan, bersabda kepada Mu'ad bin Jabal ketika mengirim utusan untuk nanti menjadi pemimpin di daerah Yaman, maka beliau sampaikan penting ajarkan dulu tauhid. Yang kedua, jadi yang penting tauhid dulu. Soal sholat, zakat itu belakangan, seakan-akan begitu. Walaupun di sini Rasulullah menyampaikan secara gradasi, berurutan. Jadi, tapi ada prioritas. Jangan suruh sholat sementara mereka nggak kenal Allah. Nanti akan ada orang sholat dengan terpaksa, orang sholat dengan merasa diancam dan seterusnya. Jadi yang pertama kenalkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua ajarkan sholat.
bagaimana caranya sholat, bagaimana melakukan sholat. Lalu yang ketiga, ajarkan mereka kalau sholatnya sudah bagus ini, kalau mereka sholatnya sudah rajin, maka beritahukan kepada mereka supaya mereka melakukan sedekah atau zakat, sehingga zakat mereka tanpa dipaksa karena mereka sudah sholat. Karena kesadaran untuk sedekah yang benar, sedekah yang ikhlas, zakat yang benar itu dimunculkan setelah dia sholat. Sholat itu menjadi satu perilaku yang otomatis, menjadi satu gaya hidup gitu. Menjadi satu menjadi satu kebiasaan yang tidak usah dipaksa-paksakan, tidak usah di setting. Orang kalau sudah syahadat otomatis akan sholat, dan orang kalau sholatnya sudah bagus otomatis zakat. Perhatikan, ketika kita sholat itu kan sholatnya diakhiri dengan salam. Itu kalau sholat. Orang salam itu yang dibaca bukan Allahu Akbar, tetapi Assalamualaikum warahmatullah, noleh kanan. Sejahteralah kalian dan mudah-mudahan kalian dirahmati Allah. Siapa? Orang yang di sebelah kanannya. Berarti sebelah kanan sejahtera, sebelah kiri sejahtera. Kanan kiri orang sholat itu orang-orang yang sejahtera. Apa tega orang yang rajin sholat membiarkan ada orang miskin di kanan kirinya ketika dia mampu, ketika dia memiliki harta 1 nisab? Apakah mungkin tega orang yang rajin sholat setiap hari dia mengatakan Assalamualaikum lalu hartanya ditumpuk-tumpuk dan tidak dibagi-bagikan? Tidak akan mungkin tega kalau sholatnya benar. Dan ini kalau dulu di Batutah ya. Di Batutah itu tahun 2006 itu ada pertemuan ulama sebali. Ulama sebali dari berbagai ormas, berbagai tokoh, berbagai pesantren. Saat itu sepakat untuk melakukan dakwah di Bali sebagaimana yang digariskan Rasulullah. Apa yang dilakukan dalam dakwah-dakwahnya, maka melalui atau berpusat atau berbasis dari masjid dan musola. Karena di Bali tidak punya tempat dakwah yang paling efektif. Radio, televisi kayaknya sulit. Televisi juga durasinya paling hanya 10 menit, 30 menit, itu pun enggak ditonton orang. Karena yang diputar di TVRI atau di RRI enggak ada yang denger. Maka yang paling efektif itu di masjid kalau orangnya mau ke masjid. Sehingga orang itu paham Islam, itu kalau mau datang ke masjid atau musola kalau di Bali ini. Kalau tidak ya tidak ngerti apa-apa, tidak tahu perkembangan tentang Islam. Sehingga berbasis dari masjid ini, maka masjid diharapkan menjadi pusatnya pengetahuan yang menguatkan Islam. Orang ngerti gimana sholat, gimana zakat, dan seterusnya itu dari masjid. Lalu setelah itu, sejak tahun 2006 itu, alhamdulillah masjid musola di Bali hampir semua itu melakukan gerakan yang walaupun tidak dikomando, itu seperti kesadaran bersama. Tidak ada masjid dan musola di Bali ini, khususnya Denpasar, Badung, dan sebagian Gianyar, Tabanan, yang tidak melakukan kajian. Tidak ada yang tidak melakukan kajian. Jadi semuanya ada pengajian. Ada yang seminggu sekali, 2 kali. Kalau kita rata-rata ya, kita rata-rata 5 kali dalam seminggu, dalam keadaan normal. Ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 5 kali, ada yang seminggu 7 kali bahkan. Itu untuk fa'alimhum kalau bahasa Rasulullah kepada Mu'ad itu. Jadi dalam rangka memberitahu orang Islam itu apa sih tugasnya. Dan gerakan ini berhasil. Kalau kita lihat secara fisik, secara kasat mata itu berhasil. Masjid-masjid dan musola di Bali itu rata-rata rame. Saya kalau membandingkan dengan kampung saya, di kampung saya itu namanya Jumatan, itu azannya kan 2 kali. Itu soal pilihan di antara sekian pilihan. Azan itu 2 kali. Azan yang pertama itu sebelum khotib naik mimbar. Itu yang datang hanya barisan 1, barisan 2, orang tua-tua dan udah batuk-batuk itu. Yang lain itu masih mandi, ada yang sudah datang di masjid tapi masih nongkrong di parkiran, ada yang masih ngobrol dengan temannya.
Khotib akhirnya kan setelah itu sholat sunnah. Setelah itu khotib naik, kemudian adzan lagi. Adzan yang kedua baru 1, 2 itu masuk. Ada tambahan saf yang agak muda, 2, 3, 4. Padahal masjid itu gede. Itu sampai adzan 1, sampai sholat sunnah itu pun belum penuh. Nanti ketika khotibnya sudah doa, khotib sudah melakukan khutbah yang kedua, baru berduyun-duyun datang. Saya mikir lama itu setelah saya bandingkan dengan di Bali. Di sini khutbah jam 12:30 hari ini ya, minggu-minggu ini setiap Jumatnya kisarannya di jam 12:30. Ada yang setengah 1 kurang 5 menit, setengah 1 kurang 6 menit waktu duhurnya. Itu jam 12 kita sudah nggak dapat lantai atas. Jadi khutbah kurang setengah jam udah penuh kalau di kita. Rata-rata begitu masjid di Bali. Nanti sholat maghrib, sholat 5 waktunya itu ternyata lebih ramai. Ini pertolongan Allah. Kita tidak menganggap bahwa ini karena jasa siapa atau perjuangan siapa dari semua masjid. Oh berarti pengurus-pengurusnya bagus-bagus, ya belum tentu. Kalau Allah menundukkan hati siapapun untuk mau datang ke masjid, walaupun pengurusnya nggak ada, ya datang aja. Jadi ini pertolongan Allah. Jadi kita senang Allah memberi nikmat kepada kita ramainya masjid dan musola. Mestinya kalau sudah ada di tataran ini, di tahapan ini, kita bergerak menuju yang kedua. Jadi setelah masjidnya ramai, mereka sudah sholatnya rajin dan diharapkan sholat dengan penuh kesadaran. Kita perhatikan nggak ada yang maksa, tetangganya juga nggak maksa. Di Bali itu paling bebas kok, orang sholat nggak sholat itu paling enak. Kalau di Jawa bisa saja orang itu nggak sholat karena nggak enak sama tetangga, bisa saja. Tapi kalau di sini orang tetangganya juga memperhatikan kok. Bahkan nggak apa-apa, kita nggak jamaah, nggak sholat Jumat juga nggak apa-apa kalau di sini. Nggak ada tetangga yang haruh-haruh itu, nggak ada tetangga itu yang gunjing itu. Wah itu orang katanya Islam nggak pernah Jumatan, nggak ada di sini yang ngomong. Kita kos misalnya, kos rame-rame dan hampir semuanya orang Islam. Lalu nggak ada yang pernah berangkat ke masjid juga biarin aja, diem gitu. Tapi kalau di Jawa kan mungkin banyak orang itu pergi ke masjid atau dia itu melakukan ibadah ya karena nggak enak. Berarti kan syahadatnya belum beres. Berarti kan dia belum bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Nah, akhirnya untuk bergerak kepada sholat yang rajin tidak akan jalan. Nah, apalagi bergerak ke tahap yang ketiga itu setelah syahadat, sholat, kemudian zakat. Nah, di tempat kita di Bali ini seharusnya kita sudah bergerak ke tahap ketiga atau pergerakan yang tampak itu menuju ke tahap yang kedua, yaitu zakat. Karena orang kalau mengakhiri sholat itu pasti mendoakan sejahtera, salam kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullah, mudah-mudahan di sebelah kanan saya itu bahagia hidupnya, sejahtera hidupnya. Dan noleh kiri juga begitu. Nah sekarang ini yang sedang digarap, ini walaupun settingannya juga sudah macam-macam, tapi kita belum berhasil. Di tahap ini kita belum berhasil. Karena nilai angka yang terkumpul dari zakat dan bidang lain, itu ternyata masih tinggi bidang lain. Misalnya begini. Kurban itu sunnah, walaupun kita tidak boleh menyepelekan yang sunnah. Kurban itu sunnah. Nilai kurban itu dalam 1 tahun dari satu masjid, misalnya kemarin kita anggaplah tidak terlalu tinggi, 9 sapi itu 9 kali 17 juta atau 17,5. 9 kali 17,5 ya katakan sudah ada 16 juta. 16 juta tambah kambing itu anggaplah rata-rata 3,5, itu kali sekian, itu sehingga satu sesi, satu event Idul Adha itu ada lebih dari 300 juta terkumpul. Ini ibadah sunnah terkumpul dan itu bagus. Artinya sebenarnya masyarakat punya kesadaran untuk melakukan ibadah berbayar, ibadah berbiaya. Itu masyarakat sudah muncul dan ada kemampuan. Tetapi yang kita prihatinkan adalah ternyata banyak masyarakat itu yang tidak bisa memprioritaskan,
Yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana, yang sebaiknya yang mana. Dulu ketika keadaan normal, kita punya pembiayaan anak yatim, pembiayaan pendidikan anak yatim. Dalam 1 tahun, saya pernah tanya tahun yang lalu, anak yatim yang kita sekolahkan itu butuh biaya berapa setahun? Rata-rata antara 240 juta sampai 270 juta 1 tahun. Dan itu kayak gerilya, silent, kayak nggak kelihatan dan terkumpul dana itu. Orang itu kalau disuruh menyantuni anak yatim ternyata nyari dananya lebih cepat. Tapi kalau disuruh bayar zakat, sulitnya bukan main. Ini kan semacam ada yang terbalik. Kalau sholat duha rajin, kalau sholat duhur enggak. Seperti ada yang kebalik. Dan ini yang memang harus kita perbaiki. Sehingga kita terus dakwahkan, kita terus sampaikan. Yang Rasulullah dan yang Allah perintahkan itu adalah kita itu mengutamakan yang wajib. Maka bagi siapa yang sudah memenuhi kriteria wajib zakat, harus perhatikan dulu zakatnya. Karena yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah menjadi persyaratan kita itu ke surga, menjadi persyaratan amal yang lain itu diterima, itu yang wajib dulu dikerjakan. Allah tidak menanyakan kamu membantu anak yatim apa enggak, kamu kurban apa enggak, karena itu sunnah. Artinya kalau dari segi hukum, jika ditinggal tidak berdosa. Tapi kalau zakat itu kalau ditinggal berdosa, dan itu menjadi persyaratan tiket, menjadi syarat yang berlaku. Bagaimana kita mengacu saya wajib zakat atau belum? Kalau Rasulullah menyebut di hadis ini, saya teruskan hadisnya, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang sedekah wajib atau zakat itu wajib diambil. Jadi diambil. Bukan diserahkan ya. Berarti ada kekuasaan, ada kekuatan yang melakukan pengambilan. Sistem yang lebih kuat yang melakukan pengambilan. Walaupun prakteknya juga diserahkan kan akhirnya. Tapi setelah diingatkan, setelah dibuat aturan-aturan, min aghniyaihim dari orang-orang kaya mereka. Ini sebutan Rasulullah aghniya, orang kaya, itu kan relatif. Coba kalau kita tanya kita itu kaya apa belum? Kita mesti membandingkan. Ya belum lah, dibanding dengan itu saya belum kaya, saya belum sukses. Apalagi kalau diikuti dengan hawa nafsu kita, kita belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini, sehingga kita merasa miskin. Dan akhirnya miskin bener, artinya hati kita menjadi miskin. Hidup selalu kurang, karena kita merasa miskin. Kita nggak pernah menjadi aghnia, nggak pernah menjadi orang kaya. Karena itu kan berangkat dari mindset kita. Jadi mindset kita, saya ini sudah dikayakan oleh Allah, sehingga saya wajib bayar zakat. Kalau mindsetnya begitu, insya Allah dia akan selalu cukup. Tapi kalau mindsetnya saya ini miskin, butuh bantuan, masih kurang ini, kurang itu, saya belum layak nyumbang, belum layak dan seterusnya, ya selamanya kita akan menjalani kehidupan itu dengan mindset miskin, padahal secara materi dia memenuhi syarat untuk jadi orang kaya. Apa syarat untuk menjadi orang kaya? Karena ini relatif, maka dibuatlah aturan. Jadi barang siapa yang punya onta 5, jadi punya, kalau zaman Rasulullah itu, punya onta 5 berarti dia kaya. Siapa yang punya kambing 40 berarti kaya. Coba dihitung. Kambing 40 itu berapa nilainya? Itu total kekayaan setahun. Total kekayaan setahun. Kemudian barang siapa yang panen nilainya 524 kg beras. Dia punya sawah, nggak dihitung berapa anggota keluarganya. Pokoknya kalau dia punya sawah, luasnya 500 panennya sebanyak 524 kg, berarti dia kaya. Nah, sekarang akhirnya dipakai di zaman ini karena kita jarang, karena banyak sisi ekonomi yang sudah berubah. Orang nggak punya onta, nggak punya sapi, nggak punya kambing, tapi sekarang pegangnya uang. Pegangnya penghasilan, gaji.
jasa jualan atau jasa jual jasa ya, jualan jasa. Mungkin sopir, mungkin nganter tamu, mungkin pegawai hotel dan seterusnya. Akhirnya dibuatlah kias, dikurs kias, dikiaskan. Barang siapa yang punya penghasilan 524 kg sekali sesi, sekali pendapatan, itu kalau 524 beras itu dikalikan 10.000, maka siapa yang punya gaji 5.240.000 berarti dia kaya, berarti dia wajib zakat, berarti siapa yang punya gaji, akhirnya yang karena uang segitu itu di masing-masing daerah berbeda. Uang segitu di Bali dengan uang segitu di Banyuwangi lain. Orang pegang uang 5 juta, nilainya ya sama sih 5 juta, tapi manfaatnya berbeda. Sehingga dilonggarkan. Kalau dilonggarkan, nilainya sebenarnya urutannya sama. Siapa yang punya penghasilan 524 kg, berarti dia kaya dan wajib bayar zakat. Akhirnya karena harga beras itu beda-beda, ada yang 10.000, ada yang 10.200, ada yang 11.000. Akhirnya ada peraturan siapa yang punya penghasilan 6 juta sekarang. Siapa yang punya penghasilan 6 juta lalu dia nggak bayar zakat, maka dia harus menanggung di akhirat. Kalau dia nggak bayar karena nggak tahu, nanti yang disalahkan ustadznya itu. Kenapa nggak ngasih tahu? Kalau dia jamaah masjid, kalau sampai nggak bayar zakat itu yang salah pengurusnya. Kenapa nggak menggerakkan? Nggak memberitahu, nanti di akhirat akan ada orang protes. Kenapa kamu nggak bayar zakat? Tidak tahu ya Allah. Tak kira nggak ada zakat itu. Nggak paham saya. Ya, berarti yang disalahkan yang diamanai. Kenapa nggak memahamkan? Sehingga ya paling tidak saya kalau dengan cara begini saya sudah menyampaikan. Artinya sudah menyampaikan. Mudah-mudahan nggak ditagih di akhirat karena dulu diberi kesempatan untuk menjelaskan. Itu kan tugasnya Mu'ad bin Jabal ketika ke Yaman, beliau diutus untuk menyampaikan risalah Islam. Jadi di antara salah satu risalah itu tahap yang ketiga, kalau sholatnya udah bagus, maka ambillah harta mereka yang kaya-kaya. Jadi sudah kita jelaskan kaya itu kaya apa. Faturaddu ala fuqaraihim, untuk dikembalikan kepada fakir miskin mereka. Jadi bukan semuanya disetor, enggak. Bukan semuanya disetor ke Madinah, ke pusat, enggak. Tapi diperhatikan dulu kanan kirinya, yang fakir-fakir berapa orang, yang miskin-miskin berapa orang. Lalu beri mereka subsidi, tunjangan hidup dari zakat yang diambil. Di tempat kita ini parah, tempat kita ini parah. Yang kaya banyak, yang miskin banyak, yang merasa miskin lebih banyak lagi. Dan problemnya orang miskin itu malah tumpuk-tumpuk itu. Biayai anak ndak kuat, akhirnya anaknya nggak sekolah, nggak ngaji, mau pinjam uang resmi di bank yang tidak terlalu berat, itu mereka tidak punya syarat-syaratnya, akhirnya kerentenir. Jadi masyarakat kita, wallahu a'lam, yang hadir termasuk ada yang apa enggak itu. Tapi kalau ada, usahakan untuk jangan diteruskan. Jadi di beberapa tempat kita baca, di Kute, di Jembaran, ya terutama di daerah-daerah urban, di Canggu, Dalung, Kute, itu masyarakat muslim, karena mereka itu kesini memang untuk usaha, yang terjerat rentenir itu luar biasa banyaknya. Apalagi sekarang muncul renten online. Ada yang satu orang itu ditagih oleh 30 orang dan nagihnya kasar-kasar. Naudzubillah ya, mudah-mudahan kita jangan sampai gitu. Kalau kita terpaksa ngutang, utang aja di bank resmi atau di koperasi atau di LPD, itu jelas itu, mending lebih jelas, dan caranya juga lebih baik. Soal hukum saya tidak bicara, tapi kalau terpaksa mau ngutang ya mending ke lembaga-lembaga yang resmi, lembaga-lembaga yang ngedarin uang, ngedarin bantuan, ngedarin pinjaman maksudnya. Kemudian setelah itu mencekik dengan
sangat kuat, sangat keras, itu kita hindari. Karena problem ini itu membuat orang itu tidak akan pernah mentas, tidak akan pernah selesai. Dia menghindari kemiskinan tapi dia jatuh lebih miskin daripada semula. Dan ini yang kita hindari. Mestinya kalau ini orang yang kaya semuanya bayar zakat, ini tidak akan terjadi. Kebutuhan misalnya memperpanjang kos, memperpanjang sewa lahan untuk usaha dan seterusnya, itu bisa ditopang dari dana zakat yang cukup. Kalau yang setiap orang yang punya penghasilan 1.025.000-nya itu dibayarkan zakatnya. Berarti ya untuk sementara kalau bisa sih, kalau sudah 6 juta berarti zakat, tapi kalau belum 6 juta berarti dia sodakoh sunnah. Tapi yang sunnah itu coba kita belajar. Setiap kita punya penghasilan 1 juta, yang 25.000 jangan dimakan. Entah cukup entah enggak nanti di keluarga kita, tapi kita belajar, enggak akan terasa itu kalau 25.000 disisihkan untuk dibayar zakatnya. Begitu ngumpul kita punya penghasilan 2 juta, 50.000 serahkan ke panitia zakat, pengelola zakat. Kita punya penghasilan 3 juta, berarti 75.000. Kita punya penghasilan 4 juta, berarti 100.000. Dan seterusnya. Kalau itu bisa dikumpulkan, tidak lama itu memberantas rentenir itu. Dan pengusaha-pengusaha rentenir itu akan ganti menjadi pembayar zakat nanti. Jadi mereka ganti usaha yang lebih berkah. Ini jadi kalau Rasulullah pertama membangun pribadi syahadatnya kuat, membangun masyarakat sholatnya kuat, membangun ekonomi dengan zakat berbasis zakat yang kuat, maka tidak ada kesenjangan. Orang hidup lebih sejahtera, sehingga cocok dengan salam kita, assalamualaikum. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah melakukan 3 tahap ini, kata Rasulullah, fa iyyaka wa karaim amwalihim, maka tugasmu adalah menjaga kehormatan harta mereka. Lindungi mereka, fasilitasi mereka, kasih lahan usaha yang bagus, kasih tempat-tempat, pokoknya jaga mereka lah. Jadi tugas pemerintah yang Rasulullah ajarkan di hadis ini, kalau mereka sudah mentaati 3 tahap ini, maka tugasmu adalah memberikan perlindungan. Tugasmu adalah menjaga kehormatan. Jangan sampai ada orang saling dizolimi hartanya, harga dirinya, nama baiknya. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah kamu setiap ada orang yang dizolimi kalau sampai dia berdoa. Karena doanya orang zalim, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena orang yang dizolimi kalau sampai dia berdoa, doanya itu tidak akan terhalang oleh apapun, karena antara dia dan Allah itu menjalin komunikasi langsung. Doanya langsung didengar oleh Allah dan Allah akan langsung mengabulkan doanya. Hati-hati kalau ada orang dizolimi. Maka hadis ini juga, ini kan Mu'ad itu diangkat menjadi pengatur, menjadi amir, menjadi gubernur, menjadi pemerintah. Sehingga Mu'ad ditugasi untuk melakukan itu sampai akhirnya Mu'ad diamanai, perhatikan kesejahteraan masyarakat dan jangan sampai ada masyarakat yang terzolimi. Kalau masyarakat sampai terzolimi lalu mereka berdoa, nanti akan banyak korban. Jadi siapapun akan menjadi hancur hidupnya karena didoakan oleh orang-orang yang terzolimi. Inilah satu hadis, memang saya menganggap ini penting ya, hadis ini penting karena ini menyangkut dengan kita, menyangkut dengan tahapan-tahapan perjuangan kita, dengan kesempurnaan agama kita. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan di masa yang akan datang seperti apa yang pernah Rasulullah cita-citakan. Setiap orang Islam berkumpul maka akan ada kesejahteraan yang lebih, akan ada kenyamanan hidup, akan ada ketentraman dan kebahagiaan bersama. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah kita lakukan tahapan-tahapan dalam agama. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Mari majelis pagi ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.